Cewek-cewek tuh jangan kelihatan desperate untuk urusan jodoh gitu ya. Karena semakin kita kelihatan desperate itu malah bisa bikin kita kelihatan gak menarik. Cewek tuh gak suka sama cowok yang kelihatan malu-malu gitu. Yang kelihatan masih kayak ragu-ragu, banyak diemnya. Atau kalau ngomong volume suaranya pelan gitu. Yang kayak gitu kan memang di mata kita cewek tuh pada umumnya merasa itu gak menarik. Sehingga kita jadi ya udah gak cocok gue sama dia gitu. Oke, ini surat pertama yang akan aku bacain buat podcast Dear The Love Story. Jadi buat teman-teman yang pengen dibacain juga suratnya, bisa langsung kirim aja suratnya ke hello@thelovestory.co.id. Ini surat pertama, aku bacain dulu sebelum aku kasih jawabannya. Bismillah, saya perempuan mantan PNS DJP Kemenkyu yang memilih resign tahun lalu karena nilai yang saya pegang tidak sejalan lagi dengan tujuan dan prioritas dalam hidup saya. Saat ini berada dalam fase menata ulang karir dan kehidupan personal. Perubahan karir ini menuntut adaptasi dari zona nyaman sebagai pegawai tetap, lalu bertransisi sebagai freelancer, dan dengan tujuan selanjutnya membangun kantor konsultan pajak sebagai solopreneur. Saya memahami bahwa uang itu penting untuk berbagai tujuan keuangan. Namun bagi saya, materi bukan yang utama, yang lebih saya cari adalah keberkahan rezeki. Memasuki usia 37 tahun, saya juga mulai serius memikirkan pasangan hidup. Saya mengakui kurang pengalaman dan pemahaman tentang hubungan percintaan karena seumur hidup ini tidak pernah pacaran. Namun, jelas dalam gambaran saya mencari pasangan dengan kriteria utama memiliki konsep yang sama tentang pernikahan. Berkomitmen, menikah sebagai sarana menyiapkan bekal akhirat, mencari surga Allah bersama dan menjaga arah hidup yang sama apapun ujiannya. Dengan latar belakang tersebut, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, dari segi keuangan, apakah ada tips mengelola keuangan di fase transisi karir dari pegawai tetap menjadi pekerja lepas sekaligus sedang merintis usaha sebagai solopreneur? Yang kedua, mengenai jodoh, di mana dan bagaimana mencari pasangan yang sevisi. Bagaimana cara menciptakan kebun agar kupu-kupu yang tepat datang dengan sendirinya tanpa terlihat mendominasi dan tanpa kesan terburu-buru atau desperate. Ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Yang pertama dari karirnya dulu. Ini aku pernah ada di posisi yang sama, di mana aku transisi dari karyawan yang dapat gaji tetap tiap bulan menjadi solopreneur ya, jadi pengusaha lah ya, pengusaha yang bisnisnya kayak masih sendirian gitu kan. Terus ya ada side job juga sebagai freelancer. Jadi sebenarnya aku pun pernah ada di posisi yang persis seperti ini. Yang harus kita ubah itu menyesuaikan perubahan yang juga terjadi dalam diri kita. Ketika kita beralih dari karyawan menjadi pengusaha, yang pasti berubah adalah fixed income. Itu kan udah nggak ada lagi kan, kita yang dari tadinya tiap tanggal 25 atau tanggal 30 gajian, ini udah nggak lagi. Atau bahkan sebaliknya, kalau kita udah jadi pengusaha, bisa jadi di tanggal 25 atau 30 kita yang ngasih gaji ke karyawan gitu. Nah, karena fixed income itu yang hilang, maka adaptasi yang harus segera kita lakukan adalah mencari cara gimana caranya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun penghasilan tiap bulannya tuh berbeda-beda. Ya, nah jadi aku sangat menyarankan buat teman-teman yang pengen shifting dari karyawan menjadi pengusaha, langkah pertamanya tabungannya dikuatin. Dana darurat kalian itu bukan lagi sekedar dana darurat yang mencukupi diri sendiri aja. Ya kalau rumus untuk dana darurat pribadi bagi yang masih single itu kan cukup sekitar 6 bulan ya, 6 bulan dari penghasilan kita bulanan. Jadi kalau teman-teman gaji per bulannya 20 juta, maka dana daruratnya 120 juta. Ya, 6 bulan dikalikan 20 juta gaji per bulan. Nah, tapi kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, maka nggak bisa lagi cuma dikalikan dengan penghasilannya kalian. Ya, kalian kalikan juga, kasih cadangan juga buat gaji karyawan kalian, biaya operasional bisnis kalian, itu sebulannya butuh berapa. Nah, itu yang harus kalian siapkan di tabungan kalian sebelum transisi dari karyawan menjadi pengusaha penuh waktu. Ya, jadi sebenarnya itu dulu. Terus yang kedua, yang gak kalah pentingnya adalah persiapan mental. Karena yang namanya udah biasa nyaman, nerima gajian tiap bulan, udah pasti tiap bulan gajinya segitu, tiba-tiba naik turun kayak roller coaster, itu gak semua orang tuh siap untuk mengatasinya. Nah, how to deal with that? Dari aku sih ada dua ya. Yang pertama, tingkatkan skills-nya.
kita sebagai pengusaha akan lebih tenang, tidur tuh lebih nyenyak kalau tahu skills kita sebagai pengusaha juga udah mulai naik. Skills apa? Skills mengelola keuangan perusahaan, skills cari klien, pasang iklan, marketing, operasional, apapun itu. Ya, yang bisa bikin kita sebagai pengusaha itu nggak tenang karena kita tahu kita tuh terlalu pusing, diri kita tuh kayak banyak banget kurangnya gitu loh. Kayak mau ngapa-ngapain nggak tahu caranya, bingung mesti mulai dari mana. Semakin lama kita overthinking akan semakin nggak nyaman sih hidup baru sebagai pengusahanya. Jadi daripada overthinking, mendingan gunakan waktu dan tenaganya untuk doing something about it. Ya, kalau kalian ngerasa nggak jago marketing, ya udah belajar marketing, ikut komunitas marketing, cari konsultan atau mentor yang emang bener-bener the real businessman yang mau ngajarin kamu tentang marketing itu sendiri. Karena intinya overthinking is not going to help you to go anywhere. Ya, jadi santai aja, fokus sama lakukan apa yang penting ya supaya pelan-pelan anxiety-nya itu akan turun dengan sendirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ganti circle-nya. Bukan berarti kalian gak temenan lagi ya sama mantan rekan kerja, sama tetangga, atau siapapun. Enggak. Tapi tambah circle kalian yang dari sesama pengusaha. Kenapa? Karena frekuensinya tuh udah beda. Pemahaman mereka mengenai bisnis, orang yang masih kerja sebagai karyawan dengan pengusaha, itu tuh point of view-nya beda banget. Kalau kalian ngomongin bisnis sama orang-orang yang bukan pengusaha, itu seringkali malah bisa bikin kita tuh tambah down gitu. Karena mereka cenderung membesar-besarkan isu yang sebenarnya kecil atau menyepelekan isu yang sebenarnya besar gitu ya. Ya wajar sih ya, mereka kan nggak punya pengalaman sebagai pengusaha sehingga insight yang bisa mereka kasih ya paling apa sih berdasarkan best practice, berdasarkan pengalaman mereka sebagai customers atau sebagai karyawan yang belum tentu ngebantu kita dalam kapasitas kita sebagai pengusaha. Ya jadi saran aku, when you start a new life, start a new circle, itu akan sangat ngebantu. Nah, pertanyaan yang kedua soal jodoh tadi kan di sini dibilang bagaimana caranya mencari pasangan yang sevisi ya dan bagaimana cara menciptakan kebun agar kupu-kupu yang tepat datang dengan sendirinya. I know where this question is coming from. Jadi sebelumnya aku tuh pernah bikin konten di mana aku bilang cewek-cewek tuh jangan kelihatan desperate untuk urusan jodoh gitu ya. Karena semakin kita kelihatan desperate itu malah bisa bikin kita kelihatan gak menarik. Dan di situ aku ngasih saran memang daripada kita berusaha ngejar-ngejar cowok, kenapa nggak kita percantik kebun yang kita punya, supaya nanti ya cowok-cowok yang tepat akan datang dengan sendirinya gitu. Nah cuman masih banyak orang yang salah memahami definisi datang dengan sendirinya. Definisi datang dengan sendirinya bukan berarti cowok yang nggak kenal kamu tiba-tiba datang ke teras rumah kamu terus ngetok pintu kamu, nggak kayak gitu caranya. Ya, definisi datang dengan sendirinya dengan asumsi kaliannya juga terlihat, kaliannya juga terekspos, kaliannya juga mingle gitu. Nah kalau kalian udah mempercantik diri misalkan, udah doing skincare rutin, udah rajin workout, udah well dressed gitu. Terus dari segi values juga, dari segi career udah oke, attitude bagus. Tapi kalau kalian tiap hari di rumah aja, ya gimana mau dapet jodoh kan? Mau nggak mau ya, kalian juga harus ketemu dengan sebanyak orang mungkin, ya. Mereka harus lihat kamu dulu, kenalan dulu sama kamu, baru di situ nanti pintu jodohnya kan akan terbuka, ya. Itulah sebabnya sebenarnya latar belakang lahirnya The Love Story. Ya, kita tuh believe bahwa yang namanya jodoh itu adalah teori probability. Semakin banyak orang yang kita temui, akan semakin besar peluang untuk kita menemukan pasangan yang cocok gitu. Nah, emang sih event padel, event dinner, games night itu banyak di luar sana, mabar banyak di luar sana. Tapi kan acara-acara itu buat umum, yang udah punya istri, yang udah punya tunangan, udah punya pacar boleh datang. Sehingga kalau kita datang ke acara itu, ke mabar itu, ke acara kumpul-kumpul itu, acara networking itu untuk cari jodoh, kemungkinan dapetnya jauh lebih kecil. Karena ya tadi, karena sebagian atau mungkin sebagian besar udah punya pasangan gitu. Nah, itulah sebabnya setelah teman-teman selesai dengan PR untuk membangun kebunnya gitu ya, ya selanjutnya dipromosikan kebunnya. Kalian tampil depan orang, kenalan dengan banyak orang, ngobrol. Kalaupun kalian datang ke event kita, ke acara blind dating, jangan diem aja. Jangan cuman duduk ngumpul-ngumpul dengan sesama cewek di pojokan gitu. Ya kalian harus kenalan dengan cowok-cowok yang datang. Dan ini pesan aku juga buat cewek-cewek ya, jangan terlalu cepat menilai cowok yang kalian tuh baru kenal. Karena banyak banget cewek-cewek tuh yang bilang gini,
Enggak, aku ngerasa dia tuh nggak menarik, padahal ngobrolnya juga kayak baru sebatas kenalan nama gitu. Dan aku tahu kenapa cewek ngerasa kayak gitu. Cewek tuh nggak suka sama cowok yang kelihatan malu-malu gitu, yang kelihatan masih kayak ragu-ragu, banyak diemnya, atau kalau ngomong volume suaranya pelan gitu. Yang kayak gitu kan memang di mata kita cewek tuh pada umumnya merasa itu nggak menarik, sehingga kita jadi ya udah nggak cocok gue sama dia gitu. Padahal cowok juga kan manusia ya, bisa nervous, bisa anxious, bisa malu juga mau ngajakin kenalan, sehingga ya kasih mereka waktu gitu. Jangan belum apa-apa kita udah berpikir, ya if he wanted he would gitu. Kita langsung mikir kalau dia suka sama aku pasti akan langsung ngejar-ngejar. Padahal yang namanya PDKT kan ada tahapannya kan. Ada kenalan namanya dulu, ngobrol-ngobrol yang basa-basi dulu, ngobrol yang a little bit deeper, first date, second date gitu. Baru sampai akhirnya jadian, kemudian masuk ke gerbang pernikahan. Nah, yang namanya effort itu pasti ada levelnya juga. Jadi jangan kalian expect cowok yang baru kenal sama kalian level effortnya tuh udah sama dengan cowok yang udah mau nembak kalian gitu. Jadi sabar. Jangan karena si cowok ini nervous langsung kalian bilang no, mendingan tetap kasih kesempatan, give him a shot. Tetap coba ngobrol dulu. Coba misalkan ikut blind date gitu ya, do the activities together, misalkan main padelnya atau main fun gamesnya gitu. Ya ngobrol dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit aja sebetulnya udah cukup gitu. Nah tapi ini kebanyakan boro-boro 5 sampai 10 menit. Baru 1 menit pertama udah diem-dieman, udah nggak dilanjutin ngobrolnya gitu kan. Buat cowok-cowoknya juga sama. Jangan karena cewek ini secara fisik bukan kriteria kalian, langsung kalian shutdown gitu. Karena yang namanya menarik atau enggak itu kan opini ya, itu kan sangat subjektif, itu tuh bisa kapan aja berubah. Jadi kenalan dulu aja, give her a shot gitu kan. Dan cewek yang tadinya menurut kalian biasa-biasa aja bisa kelihatan lebih menarik sih. Ya jadi itu bisa berubah, opini kita sendiri tentang orang yang sama itu bisa kapan aja berubah. Jadi give it a try, jangan terlalu close minded. Kalau kita tuh pengen diberikan kesempatan oleh orang lain, kita juga harus memberikan kesempatan untuk orang lain. Oke, semoga jawabannya membantu dan semoga kakak yang memberikan pertanyaan ini bisa segera menemukan orang yang tepat di saat yang juga tepat.